tentang larangan an ityanil kuhani, untuk mendatangi dukun-dukun. Intinya dukun, namanya bisa berubah-ubah, bisa kadang disebut orang pintar. Nah ini di negeri kita ini memang hebat, dukun digelari orang pintar. Dan memang ada orang pintar beneran tapi bukan dukun, paranormal. Bahkan mungkin digelari ustadz juga jangan-jangan, tapi ilmunya ilmu perdukunan. Kita nggak penting dengan gelar namanya apa, jangan sampai hanya gelar dukunnya tidak ada lalu dia benar kita datangi, enggak. Pokoknya ilmunya ilmu perdukunan. Apa itu ilmu perdukunan? Ilmu kahanah itu ilmunya orang yang mengaku dia tahu yang gaib. Biasa ngomongnya ngelantur. Dan mengetahui yang gaib ini bisa saja karena memang yang pertama, memang dia urusannya dengan dunia setan dan jin. Memang dia pengabdi setan dan jin, sehingga komunikasinya dengan jin mereka, dengan syaitan, dengan ini tentunya melalui ritual-ritual yang mereka lakukan, yang memang pengabdiannya dan memang diwujudkan. Dan Allah memang izinkan kok jin setan untuk mengajari ilmu-ilmu semacam itu. Allah izinkan untuk ujian kok ilmu-ilmu semacam ini. Dan termasuk diantaranya caranya adalah mengambil berita langit atau berita dari malaikat, mencuri. Caranya wallahu alam bisawab. Lalu dihambarkan, satu benar 100 dusta yang dibawanya. Artinya berbohong atas nama sebuah kebenaran yang disisipkan. Baik, ini yang pertama adalah karena urusannya dengan dunia iblis, dunia setan. Na'udzubillah. Jangan datang kepada orang-orang semacam itu. Nah ini kalau di negeri barat sana ada namanya Borodin sama John Nisbet itu, yang punya buku yang masyhur Megatrend 2000 itu kan ramalan tentang 2000 lah. Dia hanya membaca tentang keadaan nanti 2000 begini. Coba dipegang oleh santri itu jadi keramat itu nanti. Di kalangan dunia perdukunan menjadi wah dia tahu yang gaib. Nah ini jadi perdukunan sudah banyak modelnya sekarang. Intinya kalau sudah ada orang ngomong sok tahu tentang apa yang akan terjadi, wah ini bahaya, jangan datang padanya. Nah, ini ilmu perdukunan serem, mengerikan, dan ancamannya berat sekali ini ilmu perdukunan. Tapi kalau membaca tanda misalnya, wah dia nangis, mungkin ada punya masalah, hanya mengatakan ada apa engkau. Coba bedanya seorang ustadz yang dia ingin jiwa pendidik dengan dukun cerdas. Kalau ustadz melihat ini ada orang bekas ada basah di ujung matanya, berarti baru nangis, tinggal berkata ya akhi sabar, nggak apa-apa ya. Dia mah husnudzon, wah tahu saya. Iya gimana nggak tahu, matamu basah bekasnya. Tapi kalau ilmu perdukunan diajarikan alasan, kamu punya masalah ya, kamu, ini beda caranya. Biar dianggap kalau dia tuh ngelihat yang ini, padahal modelnya sama. Makanya hati-hati, ada kiai nyamar, ada dukun nyamar jadi kiai loh ya. Akhirnya dunia gaib, dunia kasyafnya para waliullah itu dibikin mainan oleh wali-wali palsu itu. Padahal itu dunia perdukunan akhirnya dipakai. Para waliullah dengan kasyafnya tidak semacam itu. Kasyaf itu adalah pemberian dari Allah. Tidak seperti orang punya teropong bisa melihat sewaktu-waktu, tidak. Karena sebuah hajat untuk dakwahnya, untuk kebenaran tiba-tiba muncul, bukan seperti oh ini ente gini ya, ente ini. Ada seorang polisi datang kepada satu tokoh agama, ada satu orang yang di sel keluar, padahal masih di borgol begini, keluar. Ya katanya orang soleh ini mengatakan, Pak polisi, cari aja di sekitar kota ini, belum kemana-mana dia. Santrinya ya husnudzon, wah, tahu-tahunya ketemu setelah itu, masih ada di kota tersebut.
Kalau pedukunan yang mengatakan ilmu dukun nih, wah dia tahu. Padahal apa? Sang ustadz ini hanya mengira-ngira, bukan ya. Maksudnya cari dulu sekitar. Kenapa? Kalau pakai borgol tuh pergi jauh susah. Paling tidak masih sembunyi di sekitar ini sampai lepas borgolnya. Jadi bukan. Tapi kalau dunia perdukunan langsung memanfaatkan kebodohan orang itu dijadikan seolah-olah dia tuh tahu yang gaib. Nah ini untuk jualan nanti. Ente punya masalah dengan istri ente ya, ente punya masalah dalam setahun ini ya, mesti dalam setahun nggak punya masalah nih gimana? Ente rezeki ente naik turun ya, memang betul kalau nggak naik turun kan, memang dasar omongannya dukun tuh begitu. Rezeki ente naik turun, asmara ente naik turun. Ini bintangnya apa? Leo. Ini ilmu perdukunan, hati-hati. Jangan urusan dengan ilmu semacam itu. Ini termasuk bab munajjimin, nanti sebutkan judulnya. Jadi hati-hati. Dukunan ilmu intinya adalah ilmunya orang yang mengaku dia itu tahu yang akan terjadi, tahu gaib. Atau bab kasyaf ini babnya beda. Kasyaf nggak bisa bukan kayak orang punya teropong melihat semua yang akan terjadi. Kasyafnya para ulia illah, dan tandanya orangnya soleh dan ada maslahatnya. Bukan memporak-porandakan orang. Kalau sihir perdukunan tandanya yufarriqu bainal mar'i wa zawji, memisahkan. Hati-hati. Makanya kalau sudah ada datang kepada seorang, kalau dia sok tahu begini, oh ada, sudah jangan datangi besok lagi sudah. Tapi dia ustadz, itu namanya dia Amerika, dunia luas, ada apa saja tuh. Sudah aku bilang dari dulu. Wah, ini ngaku-ngaku ada. Jadi kita waspada, makanya kita jangan berurusan dengan dunia semacam ini. Kita pengen yang nyata, usaha yang jelas, memohon kepada Allah. Memang harus perluas makna pemahaman ilmu perdukunan, sehingga orang dianggap dukun saja. Itu yang pakai komat kambit harus pakai penyan, bukan harus dengan seperti itu kan kelas nomor 1 tadi, yaitu yang memang dia mengabdikan setan atau kerjasama dengan iblis dan setan untuk cari informasi-informasi. Tapi model lain, model kadzabin, pendusta. Ada lagi nanti bermacam-macam medianya, nanti ada media disebutkan nanti media pasir aduh nangis dia. Saya melihat nasibmu itu jadi sedih saya. Ya, nasibmu kenapa ya? Tak taunya kebetulan yang disebut itu besok suaminya meninggal. Yang enggak gitu juga ada yang meninggal kok. Tapi enggak, ini adalah model. Kemudian media air, barangnya hilang, pakai air. Wah, kelihatan gambarnya. Waduh, pakai kumis. Atau dia pakai baju merah. Ada di rumah yang datang pakai baju merah. Wih, ada, pamannya dituduh. Ini ilmu perdukunan, medianya air. Lihat tanganmu, lihat. Waduh, nasibmu nih. Bintangmu Leo. Asmaramu naik turun, ekonomimu agak lumayan, tapi tolong hati-hati. Yang datang kepadamu tidak semuanya harus kau terima. Kemudian datanglah kepada ahlinya untuk meminta petunjuk dalam urusan bisnismu. Tapi yang jelas hari ini adalah hari kamu beruntung. Buka koran pertama kali dibuka adalah lihat nasibnya dia. Kasihan orang itu. Yang nulis itu sendiri nggak percaya sebetulnya dia. Ya, yang percaya bintang, yang menacap bintangnya ada santri namanya fulanah bintangnya Leo. Leo itu kapan? Jangan santri begitu. Sampai ditulis di mushaf. Namanya ini bintangnya Leo. Begitu suatu ketika melihat di sebuah tempat, innalillah. Nah, ada urusan bintang-bintang. Bintangmu kejora yang terang benderang itu. Kita harus pangkas hal-hal semacam ini. Ilmu ramalan-ramalan semacam itu gak perlu, hati-hati. Maka kita harus jelaskan yang demikian itu. Dan ini beda dengan kasyafnya para aulia Allah. Kalau aulia Allah itu di saat mengkasyaf itu bukan setiap saat, akan tapi dalam keadaan tertentu dan kemaslahatan tertentu. Misalnya tiba-tiba menyuruh seseorang, itu pun tidak pernah bangga dengan gaya kasyafnya, karena dia ditutupi kalau itu kasyafnya dia.
Misalnya, tolong dipinggirin itu, dipinggirin, segera dipinggirin. Orang tidak tahu kenapa nih. Setelah dipinggirin, tak tahunya ada truk masuk ke situ. Selamatlah yang minggir. Nah itu adalah ya petunjuk beliau. Ilham. Tapi kalau sudah berubah menjadi pendusta, lah inilah modelnya dukun. Dia memang menobatkan dirinya untuk jadi pendusta. Dia ngomong ya jelas, yang lantur ngarang. Yang repot tadi tidak melalui media iblis sama setan, mau dia khayal karena cerdasnya dia. Bisa baca orang. Akhirnya masuk kota Cirebon, dia disebut sebagai orang kota Cirebon, bukan Cirebon saja. Saya kan Cirebon, yang Cirebon juga ada. Dia bisa nerawang. Akhirnya ada orang datang ke Buya, ke kami, Buya, tolong terawang anak saya. Pakai mikroskop. Terawang anak saya. Nah, ini sudah mulai bahasa-bahasa. Harus dijelaskan masalah ini tolong. Demi keimanan Anda. Kalau Anda datang kepada seorang ulama, seorang soleh, Anda minta doa, minta petunjuk, nasihat. Jelentrehkan bermasalahannya, baru nasihati. Pakai nerawang. Nah, saya tidak bisa nerawang. Saya bukan dukun. Salah alamat Anda datang ke sini. Kalau saya dukun memang nerawang. Macam mata pura-pura tahu. Kamu begini. Hati-hati. Makanya ancamannya besar. Kenapa Nabi itu mencintai umatnya ini, diberi peringatan agar benar ini umat. Datang ke dukun berantakan suami istri. Lihat aja rumah tangga berantakan. Dari saudara dengan saudara bermusuhan, suudan yufarriqu bainal mar'i wa zawji. Baru ini judulnya tokohan. Karena memang serem ini harus judulnya. Wal munajjimina, kata Imam. Munajjimin itu adalah pakai menggunakan ilmu bintang, perbintangan. Ilmu perbintangan ada dua. Ilmu perbintangan yang artinya ilmu perdukunan tadi, bintang-bintang yang selama ini kamu dengar. Bintang-bintang yang ada ramal-ramalannya, itu jelas tidak diperkenankan. Cuman kalau ilmu bintang maksudnya menggunakan bintang untuk mengetahui arah kiblat. Ini adalah yang diperkenankan. Untuk mengetahui musim, kalau bintang ini tampak berarti musim ini akan tiba. Itu karena ada tanda-tanda Allah, bintang juga itu. Nah, jadi beda. Jadi ada dua. Yang dimaksud ilmu najjimin di sini adalah sama. Kisahnya kisah perdukunan. Yang ramal-ramal tadi itu, Masya Allah. Ramalan fulan, ramalan fulan, ramalan fulan. Tidak ada perlunya kita dengan ramalan. Akan tapi husnudzon hamba Allah ini yang perlu. Misalnya seorang muslim mukmin, dia firasatul mukmin fa innahu yanzuru bi nurillah. Misalnya seorang saleh berkata, insyaallah itu bukan karena dia nerawang melihat tangan, dan tidak, dia panjatkan doa sambil membangun kampungnya, dia berdoa. Maka husnudzon ya, insyaallah kampung ini dalam waktu dekat akan menjadi kampung yang makmur, damai. Tahu-tahunya 5 tahun kemudian damai betul. Nah, karena apa? Husnudzonnya beliau. Dan beliau memohon kepada Allah, bukan gaya ramal. Sebenarnya yang dihindari kan karena dia itu biasa dengan dusta. Dan orang yang datang itu, lihat, musibahnya adalah di saat omongan dukun itu benar, pas dengan omongannya. Padahal omongannya ngarang, berarti dia kena fitnah betul. Makanya jangan datang sama sekali. Kenapa? Kalau omongannya nggak sesuai, Anda sudah salah. Dan mungkin nggak gampang larut dalam dustanya. Tapi kalau pas omongannya, kebetulan dia ngarang, tapi omongannya bener, wah ini dipikir, bener dia, wah ini langsung imannya copot ini orang. Yang namanya orang itu ngira-ngira kan bisa pas, bisa tidak, namanya ngira-ngira, wah ini lebih bahaya lagi. Apalagi omongannya sering pas, bagaimana lagi? Loh ini lebih parah lagi, wong namanya ngira-ngira juga. Ngira-ngira itu kadang-kadang kebetulan dalam 100 perkiraannya 3 pas. Lah 3-nya pun bukan karena dia tahu. Ya anggap saja kita ngomong, hari ini akan ada rombongan datang. Salah satu dari mereka pakai baju hijau. Ngomong gitu tok.
Ini bukan karena Buya tahu dan tiba-tiba kok betul ada. Ini kan kebetulan. Apa kalau saat benar? Wah, Buya tahu yang akan. Itu kalau memang kita sedang ira. Tapi yang jahat lagi untuk membohongi apa? Sudah ditelepon. Yang satu pakai baju hijau ya. Wah, ini dukun kelas tinggi nih ya. Jadi dukun punya pintu 4. Dari pintu pertama itu sudah ada yang nanya, mau kemana Pak? Pura-pura jadi apa? Pura-pura jadi pasien juga. Aduh, saya sakit gini. Oh, ya. Rupanya dia itu adalah mata-matanya dukun yang di dalam. Setelah itu sudah ngasih kabar, Pak, nanti orang pakai begini dia langsung datang. Nah, jangan khawatir, lantas bisa didukun itu. Jangan khawatir, permasalahanmu ini kan ini tahu. Iya, dibisiki sama temennya, sama timnya itu. Wah, ini kan kacau ini. Pokoknya dunia perdukunan, dunia bohong membohongi sudah. Bener omongannya karena memang dia ngadu tadi. Belum lagi di depannya saya sudah ada timnya juga. Timnya siapa? Timnya dukun. Cerita membesarkan dukunnya. Karena sudah kong kali kong bagi rezeki nanti. Iya, saya kemarin tuh nggak bisa jalan, sampai di sini bisa lari. Wah, ini udah gini, mau tahu. Saya baru datang langsung tahu. Iya, saya punya masalah. Ini timnya ini. Saya baru datang dibilang sama Pak Dukun, Pak ini, kamu gini-gini ya, gini-gini ya. Tahu benar diobati sembuh. Iya, kayaknya karena dengar berita begitu, tamu yang baru ini cerita, iya saya punya masalah gini. Iya, disadap ini, sampaikan ke dukun, pintunya jauh banget. Nah ini dapat nanti 50%. Jadi dunia kebohongan ini, jangan urusan dengan ini. Mohon maaf, ini harus lebih banyak nih membahas malah dunia perdukunan ini, marak sekali. Kadang diangkat di media-media bisa saja orang yang senang begini ini suruh nerawang, suruh ngeramal dan seterusnya. Baik.